Udah muncul, Far? Udah Udah, muncul? Kak. Oke, kita sekarang masuk ke yang namanya arus AC atau arus bolak-balik. Nah, Far inget nggak? Kita sebelumnya udah pernah belajar arus, tapi arusnya arus DC, yaitu waktu materi sebelum UTS. Farah tahu nggak bedanya arus DC sama arus AC? Itu bedanya apa, Far? Bedanya apa? Ya, Tahu nggak? harusnya. Apa yo? Oke, saya kasih pilihan. Saya akan kasih beberapa bentuk arus terhadap waktu. Farah tentukan mana dari bentuk arus ini yang arus DC dan arus AC. Udah pernah, Kak. Lah udah? Oh iya ya. Berarti udah ya? Oke, coba. Oh Lupa. iya, belum saya kirim tapi ya. Iya, Oke, bentar, saya kirim dulu. Bentar, saya kirim dulu. Oh iya, betul-betul saya baru ingat. Saya belum ngirimnya. Oh iya, betul, udah. Bentar, saya kirim dulu ya. Berarti habis arus, masa gelombang EM. Bentar, saya kirim dulu. Bentar. Oke, dia dulu. Oh iya, bener udah ya. Berarti sekarang kita gelombang EM. Nah, kita masuk ke gelombang tan AC. Lanjut arus AC. Sama itu yang namanya VRMS dan IRMS. Para masih ingat nggak? VRMS, IRMS itu apa sih? Tahu nggak? Tahu? yang bukan. Apa ya? VRMS dan IRMS itu adalah tegangan dan arus yang terukur oleh alat ukur. Jadi kalau kita mengukur tegangan dan arus pada alat ukur, yang terukur itu adalah tegangan RMS dan arus RMS. Para tahu nggak RMS itu kepanjangan dari apa, Far? Tahu nggak? Tahu? Lupa. RMS itu kepanjangan dari R-nya itu adalah M-nya itu adalah min, S-nya itu adalah square. Root artinya akar, min artinya rata-rata, square artinya kuadrat. Walaupun namanya rata-rata akar kuadrat, tapi mengerjakan dari belakang, dari square-nya dulu. Misal, kita punya V fungsi T, Vm, sin omega T. Maka V square-nya itu adalah Vm kuadrat sin kuadrat omega T.
V square min. Var, yang dirata-ratakan itu nilainya atau fungsinya, Var? Fungsi. Fungsi, betul. Nilai nggak perlu. Vm itu kan nilai, nggak perlu. Tapi sin kuadrat omega t itu fungsi. Itu dirata-ratakan. Tahu nggak, Var, berapa rata-rata dari sin kuadrat? Maka dua itu kan. Apa? Enggak. Sin kuadrat itu grafiknya gimana berarti? Grafik sin kuadrat itu akan berbentuk seperti ini. Betul? Di mana nilai maksimumnya adalah satu dan nilai minimum nol. Kalau kita punya fungsi periodik kayak sin kuadrat, maka rata-ratanya cukup menggunakan, sederhananya adalah nilai maksimum ditambah nilai minimum bagi dua. Jadinya setengah. Berarti kita tahu V kuadrat rata-ratanya adalah setengah dari Vm kuadrat. Berarti V kuadrat rata-rata diakarin tidak lain adalah V RMS, itu adalah akar dari setengah Vm kuadrat. Berarti VRMS itu sama aja Vm dibagi akar 2. Oke, dengan cara yang sama, Sarah akan dapatkan kalau IRMS juga sama, yaitu IM dibagi akar 2. Oke, paham, Far? Iya. Ya, itu poin pertama yang belum saya jelasin. Poin kedua, kita membahas tentang yang namanya ini, Far. Daya rata-rata di RLC seri pada arus AC. Clara kan tahu daya P, rumus aslinya adalah V dikalikan dengan I. Karena pada arus AC tegangannya itu fungsi waktu, I-nya juga fungsi waktu, maka dayanya juga fungsi waktu. Misalkan saya punya tegangannya itu adalah Vm dikali sin omega T. Maka IT-nya akan menjadi Im dikali sin omega T min C. Ngerti kan? Waktu kita belajar RLC seri, defaultnya adalah tegangan mendahului arus sebesar C. Maka kalau tegangannya adalah omega T, maka A itu adalah omega T min C. Paham, Pak? Nah, kalau seperti ini boleh nggak? Vm dikali Im dikali sin omega T. Nah, sin omega T min C saya pecah menjadi sin omega T cos C dikurangin cos omega T sin C. Paham, Pak? Ngerti? Ngerti nggak? Hmm, Yang itu loh, dulu, yang matematika. lupa Sin bentar. A min B sama aja sin A cos B minus cos A sin B. Ada kan dulu? Nah, Oh, kita punya gini. Vm dikali Im. Saya masukin sinnya ke dalam. Berarti ini apa? Sin kuadrat omega T cos C dikurangin sin omega T cos omega T dikali sin C. Lihat, dayanya fungsi waktu. Artinya apa?
tiap waktu dayanya beda-beda, Far. Loh, berarti kita harus menghitung daya tiap waktu. Wah, ribet itu, Far. Maka orang nggak mau ribet. Bisa nggak kita ngitungnya cukup sekali aja? Bisa. Tapi yang dihitung itu adalah daya rata-rata. Far. Tadi saya udah bilang kan, yang dirata-ratain itu nilai atau fungsi, Far? Apa Kak? Yang dirata-ratakan itu nilai atau fungsi, Far? Maksudnya? Fungsi kan? Betul. Betul? Jadi, kalau gitu, kalau kita mau cari daya rata-rata, VM-nya nggak perlu. IM-nya nggak perlu. Sin kuadrat omega T ada T-nya. Rata-ratain. Cos-nya nggak perlu. Sin omega T ada T-nya. Rata-ratain. Cos omega T ada T-nya. Rata-ratain. Sin C nggak perlu. Fahri inget nggak? Rata-rata dari fungsi sin kuadrat tadi berapa? Setengah. Karena nilai maksimumnya 1, minimumnya 0. Rata-rata dari sin berapa? 0. Karena sin itu maksimumnya 1, minimumnya min 1. Rata-rata cos juga 0. Karena cos itu maksimumnya 1, minimumnya min 1. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa daya rata-rata itu rumusnya adalah setengah VM dikali IM dikali cos C. Nah, ini rumus buat mencari daya rata-rata. Oke. Nah, cos C itu apa sih? Cos C itu disebutnya adalah faktor daya rangkaian. Oke. Cos C itu adalah R dibagi dengan Z. Oke. Nah, ini rumus dasarnya. Siapa? Farah. Bisa nggak dimodifikasi? Bisa. Kita kan tahu kalau VM itu rumusnya adalah IM dikali Z. Kita akan punya P average menjadi 1/2 IM dikali Z dikali IM dikali R dibagi Z. Z-nya coret, maka kita punya setengah IM kuadrat dikali R. Oh iya, satuannya daya jangan lupa watt ya. Oke. Atau bisa juga dibagi kayak gini, Pak. VM dibagi akar 2, IM dibagi akar 2 dikali cos C. VM dibagi akar 2 itu adalah VRMS. IM dibagi akar 2 itu adalah IRMS dikali cos C. Atau bisa juga pakai modifikasi. Kalau VRMS itu kan adalah IRMS dikali Z. Kita punya P average-nya menjadi IRMS dikali Z dikali IRMS dikali R dibagi Z. Kita punya IRMS kuadrat R. Jadi ini mau pakai yang mana terserah, tergantung informasi yang diketahui di soal. Tapi rumus aslinya adalah yang dikotakin. Setengah VM IM cos C. Paham, Far? Nah, materi terakhir di RLC seri yang belum saya jelasin, yaitu adalah yang namanya kondisi resonansi di RLC seri. Jadi, Far, di RLC seri itu ada istilah atau keadaan resonansi.
Farah tahu nggak keadaan resonansi itu di RLC seri itu keadaan yang seperti apa, Far? Kayak saling menghilangkan, Apanya yang menghilangkan? apanya ya, lupa. Ini sebenarnya adalah suatu kondisi keadaan saat nilai arus bernilai maksimum. Jadi kalau misalkan dibilang, pada kondisi arus maksimum, itu namanya arus resonansi. Ketika arus maksimum, logikanya hambatannya akan minimum. Karena I itu kan V per Z kan. Kapan nilai Z minimum? Z akan minimum saat nilai XL dikurangin XC Sama dengan nol. 0. Dengan kata lain, Z minimum itu tidak lain nilainya sama dengan R. Berarti kita bisa pastikan saat resonansi itu XL-nya nilainya sama dengan XC. XL kemarin apa? Omega dikali L. XC 1 Satu per dibagi omega C. Maka omega resonansinya adalah akar 1 dibagi LC. Omega itu bukan frekuensi ya, Faham? Omega itu disebutnya frekuensi sudut. Frekuensi sudut osilasi. Satuannya adalah radian per second. Kalau yang diminta omega frekuensi gimana? Omega itu kan sama aja 2pi dikali frekuensi. Maka 2pi dikali frekuensi resonansi adalah akar dari 1 dibagi LC. Maka kalau kita mencari frekuensi resonansinya, 1 dibagi 2V akar 1 dibagi LC. Oke? Satuannya jangan lupa, kalau ini namanya frekuensi resonansi. Kosilasi resonansi. Frekuensi resonansi. Ini yang satuannya adalah Hertz. Nah, itu adalah materi yang belum saya sampaikan kemarin. Nah, sekarang baru kita masuk ke materi yang namanya gelombang EM. Gelombang elektromagnetik. Far. Farah ingat nggak? Farah juga sudah pernah belajar tentang gelombang. Ya nggak sih, Far? Waktu di semester 1. Tapi yang di apa? Tapi yang dipelajarin itu gelombang mekanik, Far. Yaitu gelombang tali dan gelombang bunyi. Oke? Jadi yang dipelajari adalah gelombang tali dan gelombang bunyi. Sekarang kita mau belajar gelombang juga, tapi yang dipelajari adalah gelombang elektromagnetik. Far, jujur aja ya, gelombang EM itu materinya susah. Kenapa saya bilang susah? Karena di, di prodi tertentu, gelombang EM itu apa? Gelombang EM itu di prodi tertentu itu eh, satu mata kuliah, yaitu bisa 4 SKS, bisa 3 SKS. Susah banget. Tapi kan di soal ini, di materi TPB, gelombang M itu kan hanya satu atau arti mungkin dia akan sesusah itu. Maka saya juga tidak akan mengajarkan gelombang EM-nya,
terlalu terlalu dalam. Saya hanya akan kasih dalam bentuk poin-poin pentingnya aja. Saya akan jelasin tentang poin-poin penting di gelombang EM. Oke. Poin penting pertama, Pak. Apa yang membedakan gelombang E dengan gelombang B? Yang membedakan adalah kalau gelombang EM sama gelombang mekanik, bedanya adalah ini. Gelombang EM dia dapat merambat tanpa adanya medium. Artinya, tanpa perlu medium, dia bisa merambat. Contohnya apa? Cahaya. Cahaya adalah gelombang EM. Dia bisa merambat tanpa medium. Apalagi contohnya gelombang handphone, gelombang radio, gelombang sinyal handphone adalah gelombang EM. Dia bisa merambat tanpa medium. Kalau gelombang mekanik itu nggak bisa. Dia butuh medium untuk merambat. Contoh, suara. Dia butuh medium, misalkan udara. Atau gelombang tali butuh medium tali. Ya. Jadi dia nggak bisa merambat kalau nggak ada medium. Nah, poin kedua. Sesuai dengan namanya, gelombang EM. Maka gelombang EM itu, sesuai dengan namanya, dia elektromagnetik. Maka dia terdiri dari dua gelombang, yaitu gelombang medan listrik E dan gelombang medan magnet B. Dengan ketentuan, jadi nggak ngarang, ada ketentuannya. Dengan ketentuan satu, ketentuan pertama, arah rambat gelombang E dan gelombang B, arah rambatnya selalu sama. Jadi, gelombang S sama gelombang B akan merambat pada arah yang sama. Yang kedua, arah getar. Arah getar gelombang E selalu tegak lurus dengan arah getar dari gelombang B. Oke, dengan aturan, ada aturannya. Aturannya itu adalah arah getar E cross arah getar B harus sama dengan arah rambat dari gelombang EM. Ini aturan untuk membuat arah getar yang tegak lurus. Oke, poin ketiga. Gelombang E dan gelombang B itu selalu sefasa. Sefasa artinya fungsinya harus sama. Kalau E-nya itu fungsi sin, B-nya juga fungsi sin. Gitu ya. Kalau E-nya fungsi cos, B-nya juga fungsi cos. Dan harus sefasa artinya apa? Dia harus bertemu di titik simpulnya. Oke? Nah, kita coba lihat gambar kayak gimana sih gelombang EM yang sesuai dengan kriteria tadi. Nah, kira-kira saya akan gambarkan seperti ini. Ini contoh gelombang EM.
yang sesuai dengan kriteria atau ketentuan yang tadi saya bikin. Oke. Misalkan kita punya gelombang E-nya seperti ini. Oke. Ini sebagai arah rambat dari gelombang E, dan ini sebagai arah getar dari gelombang E. Oke, arah getar. Nah, kalau ini adalah gelombang EM, pasti ada gelombang E dan ada gelombang B. Tadi ketentuannya apa? Arah rambatnya harus sama. Oke, berarti gelombang B-nya juga merambat ke arah yang sama, yaitu ke arah kanan. Tapi arah getar B-nya harus tegak lurus. Dengan ketentuan, apa sih ketentuannya? Arah getar E, kalau kita cross dengan arah getar B, harus sama dengan arah rambat dari gelombang EM. Ambillah yang pertama nih, yang paling awal. Arah getar E itu ke arah mana? Ke arah J. Arah getar B-nya belum tahu. Arah rambatnya I. Coba Farah, saya tahu. J cross apa? Hasilnya itu adalah I. K. J, K kan ya? Berarti ini adalah K. Maka dia harus merambat pada arah K. Bergetar pada arah K. Ketika E-nya getar ke arah J. Terus ada apa lagi? Harus Arah sefasa. rambat Fasa. Oh Sefasa iya. ketemunya di titik simpul. Di sini, di sini, di sini, di sini. Kira-kira gambarnya akan seperti ini, Pak. Depan. Iya. Jadi itu semua bukan garang, tapi ada aturan untuk menggambarnya. Jadi arah rambatnya sama. Arah rambat E sama dengan arah rambat B. Tapi arah getarnya tegak lurus. Paham, Far? Seperti Iya. nggak? Seperti ya. Tegak lurusnya juga ada ketentuannya, nggak cuma asal tegak lurus. Nah, itu poin kedua tentang gelombang EM bentuknya. Sekarang, poin ketiga tentang bentuk umumnya. Bentuk umum fungsi dari gelombang EM. Fungsi dari gelombang EM. Oke, misalkan Farah punya fungsi gelombang E. Misalkan kayak gini. Misalkan, di contoh aja ya. X, T, EM, bisa sin, bisa cos, bisa plus, bisa min, bisa plus, bisa min. Kadang suka ada fase awal, kadang juga gak ada. Misalkan kayak gini, Far. Oke. Farah harus paham dulu arti simbol-simbolnya, Far. Oke. Yang pertama, ini ada X, T. X di sini menyatakan apa, Far? Nah, maksudnya variabel X itu menyatakan apa sini? posisi. Betul. X di sini menyatakan posisinya. Selain menyatakan posisi, X juga dapat menyatakan sumbu rambat. Artinya gelombang ini
merambat ke sumbu X. Berarti bisa aja kan dia Y, T atau Z, T. Bisa ya? Iya. Jadi nggak harus X ya. Kalau EM ini menyatakan apa, Far? Nilai. Amplitudo. Eh, Amplitudo dari medan listriknya. Amplitudo timpangan maksimum, nilai maksimumnya. Oke? Di sini bisa sin, bisa cos. Itu menyatakan bentuk fungsinya. Bentuk fungsinya. Tergantung soal. Bisa sin, bisa cos. Semua yang ada di dalam sin atau di dalam cos itu namanya fasa, sudut. Sedangkan kalau yang kx omega t itu disebutnya adalah variabel fasa. Sedangkan kalau yang omega t itu disebutnya adalah fasa awal. Kalau di belakang ada huruf I atau J atau K, ini menyatakan sumbu getar. Paham, Far? Paham? iya. Far. Farah tahu gak K? KXK itu apa sih, Far? Bilangan. K itu disebutnya adalah bilangan gelombang. Oke? Apa rumusnya K, Far? Tahu gak? 2 pi per lambda. 2V dibagi lambda. Satuannya K apa? Nah, lupa. Lu. 2V satuannya Oh, radian root per meter. meter. Omega itu apa, Far? Kalau di gelombang. Omega Disebutnya kecepatan sudut. kalau Frekuensi itu sudut. frekuensi sudut. Kalau di kecepatan itu kalau digerak rotasi. Oh iya. Frekuensi sudut. Omega rumusnya apa, Far? 2 pi F. 2PF bisa 2Pi 2 per pi per periode bisa periode bisa. 2Pi radian periode sekon. Kalau ini namanya fasa awal, betul? Awal. Fasa awal satuannya harus radian. Ingat gak, Far? Fasa awal itu rumusnya apa, Far? Lupa. Fasa awal tuh rumusnya gak ada. Gak ada rumus untuk mencari fasa awal, Far. Gak ada rumusnya untuk mencari fasa awal. Terus gimana dong? Fasa awal itu dicari dari keadaan awal soal. Jadi nggak ada rumusnya, tapi dicari dari keadaan awal soal. Farah tahu kalau gelombang ini merambat pada sumbu X. Betul ya, Farah? Betul? Iya. Nah, merambat pada sumbu X kan bisa aja ke X positif atau ke X negatif. Betul? Iya. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya kita tahu dia merambatnya ke X positif atau ke X negatif, Far? Jadi tanda plus minus depan Betul, KX. betul. Berarti, nah, untuk mengetahui arah rambat dari gelombangnya, sederhananya adalah kita tinggal lihat dari
tanda variabel fasanya. Maksudnya, kalau tandanya sama. Sama itu artinya sama-sama positif atau sama-sama negatif. Misal, plus KX plus omega T atau min KX min omega T. Nah, kalau sama, itu artinya dia merambat ke sumbu negatif. Tapi, kalau tandanya beda, satu plus, satu minus, misal plus KX min omega T atau min KX plus omega T. Itu artinya dia merambat ke sumbu positifnya. Paham ya, Far? Ngerti? Nah, tadi kan Farah tahu, gelombang EM itu pasti terdiri dari dua gelombang. Gelombang E sama gelombang B. Kalau E-nya kayak gitu, B-nya kayak gimana? B-nya sumbu getarnya akan sama. Kalau E-nya X, T, B juga X, T. Tapi amplitudonya beda, bukan EM, tapi BM. Karena E sama B sefasa, maka kalau E-nya fungsi sin, B-nya juga fungsi sin. Kalau E-nya cos, B-nya juga cos. Sefasa berarti samain fasanya. Semua yang ada di dalam sin atau cos kita copy. Paham? Paham ya? Tapi jangan lupa, sumbu getarnya pasti beda. Karena dia tegak lurus. Oke. Jadi, yang membedakan antara persamaan E sama persamaan B cuma dua. Yaitu yang pertama di amplitudo. Amplitudo beda magnetnya. Yang kedua di sumbu getarnya. Paham, Far? Ngerti? Ngerti, Far? Paham? Oke, itu poin berapa? Poin ketiga. Poin keempat, yaitu mengenai kecepatan gelombang ya. Kecepatan dari gelombang EM. Tadi kan Farah udah saya tahu, kalau gelombang itu memiliki dua arah gerak, yaitu arah rambat sama arah getar. Arah rambat itu arah dia berjalan, arah getar itu arah dia berosilasi atau bergetar. Oke. Nah, berarti kecepatannya juga ada dua. Yang pertama namanya adalah kecepatan rambat. Oke. Disingkatnya V rambat. V rambat itu dapat dicari menggunakan lambda dikali frekuensi atau lambda per periode atau omega per K. Khusus untuk gelombang EM, kecepatan rambatnya selalu sama, yaitu sama dengan kecepatan cahaya. 3 kali 10 pangkat 8. Paham, Pak? Ngerti? Jadi kalau dulu kan di gelombang mekanik, V rambatnya beda-beda. V rambatnya tali sama beda sama V rambatnya bunyi. Kalau di gelombang EM, V rambatnya sama. Yang kedua, ada yang namanya kecepatan getar. Atau nama lainnya kecepatan osilasi. Atau nama lainnya kecepatan partikel. Atau nama lainnya kecepatan fasa. Oke. Bagaimana cara kita mencari V getar? Sederhananya adalah tinggal kita turunkan saja
terhadap waktu dari fungsi gelombang E atau turunkan terhadap waktu dari fungsi gelombang B. Oke, kita kasih contoh. Misal, saya punya fungsi gelombang E seperti ini. EM dikali sin KX min omega T J. Misalkan. Maka kalau kalian disuruh mencari Vigetarnya, maka Vigetarnya dapat dicari menggunakan D per dt dari E-nya. Maka kita tambah aja, EM-nya boleh keluar, turunan dari sin adalah cos, turunan dalamnya adalah min omega. Maka kita punya Vigetarnya sama dengan min EM dikali omega dikali cos omega T kali cos KX min omega T. Lihat, Vigetar pada kasus gelombang nilainya beda-beda, Pak. Tergantung posisi X-nya dan posisi T-nya. Jadi nilai Vigetar itu nggak sama. Tergantung kapan dan di mana kita mau mencari Vigetarnya. Kalau V rambat, nilainya selalu sama. Yaitu lambda kali frekuensi atau lambda per periode atau omega per K. Dan nilainya pasti selalu C. Paham, Far? Ketik. Ketik. Paham nggak? Iya. Paham? Oke. Nah, poin kelima, Far. Poin kelima. Ini yang membedakan antara gelombang E sama gelombang EM dan gelombang mekanik. Pada gelombang EM, dia terdapat yang namanya persamaan Maxwell. Jadi persamaan Maxwell itu dia menghubungkan sebuah sebuah rumus atau persamaan yang berkaitan dengan listrik dan magnet. Beberapa dari persamaan itu sudah pernah kita pelajari. Apa aja sih persamaan Maxwell? Yang pertama adalah hukum Gauss untuk medan listrik. Rumusnya, integral ada bunderan E dot dA nilainya sama dengan key enclose per epsilon 0. Ya, kita udah belajar ini kan. Yang kedua,
Halo, 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 halo. Halo Far, terdengar nggak Far? Suaranya Far? Halo Far? Halo, Farah. Terdengar nggak suaranya Far? Ya, Kak. Dengar dah, oke. Tadi kayaknya jaringan saya jelek. Bentar. Udah muncul Far? Udah muncul? Udah. Boleh Jadi nggak kita tolong nggak, ulangi nggak, Kak? kenapa? Boleh tolong ulangi nggak, Kak? Tadi nggak dengar. Enggak, ini mah gini, ini persamaan Maxwell. Ada 4. Beberapa udah pernah kita pelajarin, tapi ada yang belum juga. Nah, tab yang bikin susah di di EM itu adalah persamaan Maxwell-nya. Tapi sekarang kita tidak akan menurunkan sama sekali persamaan Maxwell. Tidak akan kita apa-apain di persamaan Maxwell. Nah, akan saya turunin. Oke? Nah, tapi langsung pakai aja, Far. Nah, ada dua hasil persamaan Maxwell yang kita pakai. Yang pertama apa? Dari persamaan Maxwell dapat dibuktikan kalau EM dibagi BM nilainya akan sama dengan C, yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Dengan kata lain, ERMS dibagi dengan BRMS juga nilainya adalah C. Oke, persamaan kedua. Dari persamaan Maxwell juga dapat dibuktikan kalau kecepatan cahaya C
dapat dicari menggunakan 1 dibagi akar mu 0 dikali epsilon 0. Jadi, ini 2 hasil persamaan Maxwell yang boleh kita pakai tanpa harus menurunkan. Oke? Karena untuk TPB nggak harus diturunkan seperti tadi. Nggak harus diturunkan si Maxwell-nya. Cukup kita menghafal aja 2 poin ini. Apakah hasil persamaan Maxwell itu cuma 2? Ada banyak, Far. Cuma untuk TPB, sementara cuma 2 aja yang kita pelajarin. Paham, Far? Nah, itulah 5 poin-poin penting yang membedakan antara gelombang EM dengan gelombang mekanik. Kemudian, apa lagi yang kita bahas? Kita akan membahas yang namanya vektor pointing. Vektor pointing. Simbolnya adalah S. Pernah dengar nggak, Far? Di kelas, vektor pointing itu apa, Far? Pernah dengar? Karena Apa itu vektor pointing, Far? Tahu nggak? lupa. Lupa? Oke, bentar. Jadi, vektor pointing itu adalah energi yang dirambatkan oleh gelombang EM tiap waktu per satuan area. Farah kan tahu ya, gelombang EM itu salah satu bentuknya adalah cahaya. Cahaya adalah gelombang EM. Far, kalau Farah ada di siang hari, cahaya lagi trik-triknya kan, cahaya matahari. Terus Farah berdiri di bawah sinar matahari. Apa yang Farah rasakan, Farah? Panas. Panas. Kenapa bisa dirasakan panas? Karena Ada Farah, energi. karena Farah menerima energi yang dirambatkan oleh cahaya matahari. Jadi cahaya matahari itu ketika dia merambatkan juga energinya. Nah, energi yang dirambatkan oleh sinar matahari atau gelombang EM tiap waktu per area itu yang disebut sebagai vektor pointing. Sekarang kita mau tahu rumus dasarnya itu apa sih, Far? Rumus dasar dari vektor pointing. Apa rumusnya? S vektor sama dengan 1 dibagi mu 0 dikali E cross B. Ingat, Far, saya pernah bilang berkali-kali, kalau ada rumus yang ada crossnya, Farah nggak boleh mengubah urutan. Oke, jangan ubah urutan seenaknya. Karena urutan diubah, maka akan mengubah arah. Arah berubah, S-nya berubah. Oke, ini rumusnya. Contoh, misalkan saya punya vektor pointing yang, saya punya S, saya punya E sama B yang sudah benar ya. E X, T, misalkan EM dikali sin KX min omega T, arahnya misalkan K. Pasti B-nya itu akan seperti ini kan. X, T, BM, karena dia sefasa sin lagi. Dia nggak mungkin K, tapi dia adalah min J. Karena harus pakai aturan tangan kanan ya. Nah, kalau saya punya vektor E sama B seperti ini, maka S-nya itu akan menjadi 1 dibagi mu 0
E-nya masukin. EM sin KX min omega T K cross product dengan BM sin KX min omega T arahnya min J. Kayaknya saya pernah bilang, kalau ada cross product, selesaikan dulu cross productnya. K cross min J. Berapa, Far? Oh, cross min J. Iya. Jadinya Jadinya apa? I. I. Kan kita punya S-nya juga berarti fungsi X dan fungsi T ya. 1 dibagi mu nol EM dikali BM dikali sin kuadrat KX minus omega T arahnya I. Lihat, I di sini menyatakan arah dari vektor pointing. Arah dari vektor pointing itu tidak lain adalah arah rambat dari gelombang EM-nya. Dan S, perhatikan, S di sini merupakan fungsi dari X dan T. Artinya apa? Nilai vektor Ada. pointing berubah-ubah, Far. Tiap posisi berubah, vektor pointing berubah. Tiap waktunya berubah, vektor pointing berubah. Loh, ribet dong. Berarti kita harus mencari vektor pointing ya tiap waktu dan tiap posisi. Ribet ini. Bisa nggak kita hitungnya hanya sekali? Bisa. Tapi yang dihitung adalah S rata-ratanya. Tadi ingat kan? Yang di rata-ratain apa? Dia ada fungsi? Oh, fungsinya. Fungsi. Berarti mu nol nggak perlu, EM nggak perlu, BM nggak perlu, sin kuadrat KX min omega T. Ini kita rata-ratain. Tadi ingat nggak rata-rata dari sin kuadrat itu berapa, Far? Tengah. Maka kita punya average ya menjadi 1 dibagi 2 mu nol EM dikali BM. Ini yang lebih sering kita cari. Karena S-nya doang itu fungsi posisi dan waktu. Kalau S average, ini tidak fungsi waktu dan sudah fungsi effort, tidak fungsi itu. Nah, S average itu apa sih, Val? Berdasarkan definisi. Tadi S itu apa? Energi yang dirambatkan oleh gelombang EM tiap waktu per area. Betul ya, Val? Berarti kalau kita bikin S itu adalah energi dibagi waktu dibagi area. Energi dibagi waktu tidak lain daya, Far. Daya rata-rata. Daya dibagi area itu apa? Tahu gak? Disebutnya intensitas. Jadi S average itu nama lain dari intensitas cahaya. Paham? Ngerti? Oke. Jadi kan Farah sering kan ya mendengar kata cahayanya intensitasnya berapa ini? Intensitas cahaya itu disebutnya S average. Ngerti, Far? Paham? Iya. Oke. Lihat lagi deh, Far. Oh, berarti satuannya apa S average ini satuannya? Daya itu adalah watt, area itu meter kuadrat. Far, di sini ada area ya, Far. Area di sini apa sih maksudnya, Far? Tahu nggak? Area apa itunya Iya, ya? apa aja? Gelombang elektromagnetiknya. Bukan.
Area di sini adalah luas area dari penyebaran energinya dari gelombang EM. Farah pernah nggak nonton film? Di film tersebut ada peristiwa bom meledak. Pernah? Pernah lihat kan? Pernah lihat film yang ada peristiwa bom meledak? Ada? Pernah ya? Ketika ada peristiwa bom meledak, apa yang dilihat oleh Farah? Seolah-olah ketika bom meledak itu kayak membentuk suatu bola ya, bola energi ya kan sih? Ya kan sih? Nah, bentuk bola energi itu adalah bentuk dari penyebaran energinya. Artinya, kalau nanti nggak dikasih tahu bentuk A-nya apa, defaultnya adalah bola. Parabola 4pi R kuadrat. Paham? Di mana R itu adalah jarak, bukan jari. Jarak sumber ke pengambat. Paham, Pak? Ngerti? Itu sumber ke mana, Kak? Pengamat. Oh, pengamat. Oke? Nah, ini rumus dasarnya, Far. Bisa nggak dimodifikasi? Bisa. Kita modifikasi sesuai dengan apa yang ada di soal. Pertama, kita pakai persamaan Maxwell. Dari persamaan Maxwell, kita tahu apa? EM dibagi BM nilai sama dengan C kan ya? Betul. Berarti EM itu sama dengan C kali BM. Dan BM itu adalah EM dibagi C. Maka kita akan punya apa? S average menjadi 1 dibagi 2 mu 0, EM-nya ganti. C dikali BM dikali BM. Jadi ya 1/2 mu 0 C dikali BM kuadrat. Kalau yang digantinya BM-nya 1/2 mu 0 EM kuadrat dibagi C. Ngerti, Far? Atau boleh nggak S average saya ganti gini? 1 dibagi mu 0 EM dibagi akar 2 BM dibagi akar 2. Boleh kan ya? Sama aja apa ini? 1/mu 0 ERMS dikali BRMS. Duanya hilang Atau nggak? saya... Kenapa? Duanya hilang. Yang Loh, di itu akar 2 kali depannya akar 2 hilang. berapa? Akar 2 kali akar 2 berapa? Oh, Boleh bentuk. kan? Boleh Kayak nggak? nambah, Boleh. kayak dipecah gitu ya. Dipecah 2 jadi akar 2 kali akar 2. Boleh? Oh, ya. Oke. Atau kita juga bisa pakai namanya persamaan Maxwell juga. Dari persamaan Maxwell, kita tahu apa tadi? ERMS dibagi dengan BRMS, nilainya C. Dengan kata lain, ERMS itu adalah C dikalikan dengan BRMS. Atau bisa juga BRMS itu adalah ERMS dibagi C. Sehingga SAVG-nya menjadi 1/mu 0 C dikali B RMS kuadrat atau 1/mu 0 RMS kuadrat dibagi C. Paham, Far? Paham? Ketik diganti kan rumusnya ini tadi. Ya nggak? Ini kan? Betul? RMS diganti jadi
C, B, R, M, S. Boleh? Boleh, Far? Boleh. Udah, ngerti? Ya. Oke, kita coba sekarang kerjain soal ini, Far. Bentar, saya coba lihat pada soal yang... Bentar. Oke, bentar ya, Far. Kita cek dulu. Nah, kita cek dulu. Oke, coba Farah kerjain soal ini. Oke, kerjain yang A dulu, foto kirim. Nah, ya. Kalau saya udah bilang betul, baru kerjain yang B, foto kirim, setelah itu baru kerjain yang C. Paham, Far? Ya. Coba kerjain. A dulu ya, Far. Coba kirim.
Bisa, Far? Nomor A dulu. Bentar, Kak, belum. Kak, Hmm. kalau arah rambat tuh yang dari plus minus saja kan? Iya, betul. Bentar. Ini bentar. Kalau ke arah rambat tuh lihat yang dari ininya, Apa? arah rambat. Iya, dari plus minus K sama X sama omeganya. Maksudnya lihat yang dari J topinya itu. Bukan, oh. Lupa ya? Pak Oh, bukan ya? lagi. Sekarang nih. Maksudnya ke Nih, lihat. Top itu sumbu menyatakan apa? apa? Sumbu getar. Sumbu Arah rambat getar. itu dari sini, Pak. Hmm. Paham? Paham, Pak? Maksudnya kata-katanya gimana? Ya udah langsung aja arah rambatnya ke sumbu apa udah itu dong jawab aja tinggal nggak perlu dijelasin kan cuman ini pertanyaan doang kan Hmm. kalau dulu sudah jelaskan baru jelaskan ke arah mana gelombang itu merambat dan jelaskan hal dan kalau cuma bilang ke arah mana merambat ya tentuin aja rambatnya kemana bisa bisa Pak Bentar. oke bayang A dulu foto kirim bayang apa coba lihat yang A sumbu X positif frekuensinya didapat dari yang benar itu Far sejak kapan C rumusnya lambda per frekuensi
Dapat Far? Salah kan? Far? Halo Far? Halo, halo. Halo Farah, terdengar nggak Far? Far? Halo Farah? Halo Farah? Lah mati dia. Halo Far? Terdengar Far? Halo Far? Gitu. Salah kan rumusnya? C itu bukan lambda per frekuensi kan? Eh, Salah. Hmm? oh iya, C rumusnya apa Far? salah ya. Lupa aku. Salah. C itu Kenapa? lambda dikali frekuensi, bukan lambda per frekuensi. Ngerti Far? Iya, lupa. Benerin dulu, terus jawab yang B. Bisa? Terus kirim. Yang Bisa Far? frekuensi aja kan yang salah. Iya, kebalik aja rumusnya. Terus jawab yang B ya. Jadi 6 kali 10 pangkat 6 Kak. Oke, lanjut. Foto, kirim, apa? Jawab yang B terus foto. Enggak. Ya, Ini nyarinya pakai yang
B sama dengan B maksim itu kan. Coba yang B itu mintanya apa sih, Van? B itu mintanya besar Besar. dan arah. Berarti dia minta B topi dan B maksimum. Ini yang dicari. Oke, dia bilang apa? Saat, saat E maksimumnya sedang ke arah sumbu Y negatif. Artinya E topinya sedang berarah min J. Paham? Itu punya arah minjem. Iya. Kan dibilang Hmm, kan? Saat medan listriknya sedang ke arah Y negatif. Berarti kan EM-nya sedang mengarah ke arah min J. Betul? Bisa? bentar. Berarti em, Jadi yang dicari ada dua. B topi sama BM. ada nggak maksudnya etopinya minjai gimana? Lah, coba deh. Yang Bagaimana cara KX-nya. mencari BM deh? BM kan EM sama dengan BM kali C bisa. M per BM sama dengan C kan? Iya, Sekarang bagaimana cara mencari B topi? B Yang tadi topi E topi cross B topi cross harus sama dengan C arah ya lambat dari lambat. gelombang Bener nggak? Oh, itu. Ada kan tadi ada kan? Oh, iya. Coba kerjain, foto kirim. Bentar, Kak. Berarti arah Hmm, lambat AM-nya yang Kemana? Tadi jawaban arah min lambatnya J kemana? itu. Oh, yang Arah lambat dari A A. tadi arah lambatnya kemana? Yang A. Hah, positif. Positif apa? J. Arah lambat tuh lihat dari sini, Eh, Farah. Kalau J itu sumbu getar, Farah. oh. Hmm. Oh, berarti I. Ya, Eh, apa? Salah nggak, Kak? mana foto kirim? Enggak, belum. Maksudnya, hmm, Merambatnya kemana, Bang? arah lambat. Kalau mana rambatnya? eh, arah lambatnya positif. I. Bukan. Positif apa? Positif apa? Eh, I. Positif I. Ada getarnya maunya ke min J kan? Betul. Hmm, bentar, Dapat dong B ya. topinya. Coba kerjain. Bentar, Kak. Mm-mm. Mana coba lihat yang B. Sebentar. Mm-mm. Kalau B maksnya tetap, maksudnya satuannya B satuannya apa? Tesla. T aja ya kan? Hah? Maksudnya Tesla satuannya.
Jawabannya BN. BN-nya EM-nya berapa tadi? 2 ya. Berarti sama aja 22 dibagi 3, 10 pangkat 8. Di 22/3, 10 pangkat min 8 Tesla. B topinya saat E topinya min J. Berarti min J cross apa hasilnya I? Min K. Ya enggak? Betul? Min. Bukan K dong. Nah yang C. Hah? C Bentar, minta Kak. fungsi medan magnet B-nya. Karena E-nya X, T, B-nya juga pasti X, T kan. Tadi apa yang beda? EM jadi BM. Kalau dia sefasa, maka sama. Sin lagi, cos lagi. Karena dia sin lagi, KX min omega T sama persis kan. B topi. Nah, tadi BM-nya tahu? 22/3 kali 10 pangkat min 8. Nah, cari dulu K-nya berapa? Tahu nggak K-nya berapa? K itu adalah 0,04 pi. V per lambda. 2 V per lambda. Berarti sama dengan 2/50 pi. Betul ya? Ya. Atau ya, 20 pi KX ya, X. Min omega. Omega 2 pi F. F-nya berapa F ya? Jadi 6 kali 10 pangkat 6. F itu didapat dari 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 50 Ya. kan? 3/50 dikali 10 pangkat 8, betul? T. Arah getar bukan ini loh ya. Karena arah getar yang ini itu saat Saat E E topinya, maksimum. E topinya J kan? Min J. Nah, dia lihat ini E topinya apa? E topinya min J kan ya? Nah, dia maunya E topinya J sekarang sini. Maka sini harusnya Ubah lagi, K. cari lagi. Iya, cari Kak, Tesla. Paham? Ngerti? penulisan kalau nyari arahnya gimana, Kak? Langsung aja, Kak. Udah cari aja lagi. Bukan Eh, maksudnya. eh Ya kita cara nulisnya gimana? ya, kayak gini aja nggak apa-apa. Hmm. Kayak gini aja. Paham? Jadi, gelombang EM yang kita pelajari sekarang itu lebih banyak ke rumus. Jadi kalau Farah hafal rumusnya, udah selesai. Hanya itu aja. Karena kita tidak mempelajari gelombang EM secara detail. Kita hanya belajar rumusnya aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Farah? Masih aman. Oke, next besok pagi kita akan belajar interferensinya ya. Iya. Oke, mari Farah. Makasih, Kak. Yuk.